Popeye itu adalah tempat rehabilitasi dan observasi kucing jalanan. Jadi setiap ada kucing jalanan yang mengalami gangguan atau mengalami penyiksaan di jalan, rata-rata orang akan membawa kucing tersebut Popeye untuk dirawat sampai sembuh kembali. Popeye terbentuk secara resmi dari 26 November 2016, dan sebelum berdiri Popeye kita sempat menggunakan nama kucing Ziri atau sempat menggunakan Taufik Cat. Itu kita sudah memulai dari 2008. Kegiatan yang Popeye lakukan adalah merawat kucing jalanan yang sakit atau mengalami penyiksaan. Kita rawat di sini, kita observasi beberapa kucing yang mengalami gangguan, bahkan kucing yang dia cacat seumur hidup akan tetap tinggal di Popeye. Kemudian kucing yang bisa disembuhkan secara total, dia akan kita adopsi atau akan kita lepas kembali ke habitatnya. Dan beberapa kucing berpemilik juga dirawat di Popeye dengan perjanjian sebelumnya dengan pemiliknya. Kucing tersebut akan dirawat di sini setelah selesai kita open adopkan atau setelah selesai kembali ke pemiliknya. Awal dari saya merescue kucing adalah ketika saya sudah berkeluarga, merawat 2 ekor kucing di rumah. Satu kucing saya mengalami sakit, dia terserang virus Kalici, dan satu kucing saya sehat. Ketika kucing saya yang sehat ini saya unggah di sosial media untuk mendapatkan bantuan, barangkali ada orang yang mau dititip kucing tersebut. Yang saya dapatkan malah sebaliknya, kucing tersebut tidak terbantu, bahkan saya mengalami bullying di situ. Kenapa kucing sakit bervirus satunya mau dititipkan, bikin kucing lain akan tertular. Saat itu saya berpikir, kenapa tidak ada tempat untuk merawat kucing sakit, entah kucing jalanan atau entah kucing berpemilik. Dan kalaupun ada, itu paling cuman di klinik untuk yang memang benar-benar sakit. Tapi kucing yang dicurigai sakit atau sesuatu tempat yang memang khusus seperti itu, kenapa tidak ada? Setelah saya mencoba merawat kucing saya tadi sampai sembuh, saya punya ide untuk merawat kucing-kucing seperti itu, mulai dari tempat teman yang sakit, dan mungkin masalah biaya juga sangat besar, dan teman juga pasrah, kita coba rawat di sini 1-2 ekor bersama kucing jalanan juga yang kita temui saat itu sakit, juga kita bawa, kita periksakan, kita rawat di sini sampai akhirnya memulai dari 3-4 ekor berkembang menjadi puluhan ekor, dan sekarang kucing yang dirawat di sini ada 40 ekor. Penyakit kucing yang pernah direscue macam-macam, tapi kebanyakan rescue kita adalah kucing yang mengalami gangguan fisik, entah itu disakiti orang atau entah itu kecelakaan seperti patah kaki, atau mungkin dia harus sampai mengalami amputasi. Dan kucing yang mengalami siksaan banyak adalah kucing yang disiram air panas, kucing yang mendapatkan pukulan atau tendangan sampai bagian tubuhnya ada yang bergeser, atau selain itu kucing jalanan atau kucing berpemilik yang terkena virus. Parah putus. Aduh, iki sing dadi bermasalah. Iya. Iki tulang pinggul, heeh. Amputasi. Sarafnya sudah ikut putus, berarti amputasi. Kaki belakangnya pincang dia, terus cacingan parah. Jadi ditemukan tidak ada induknya, hanya kecil seperti ini. Dia juga nafasnya sudah berat. Seperti ini berat sekali untuk ditolong. Dia sudah ngiler-ngiler.
kemungkinan ini adalah infeksi virus, jadi tidak ada yang bisa dilakukan lagi, tinggal menunggu saja kayaknya. Dan tulang pipinya ini dia seperti terpukul, jadi seperti hantaman benda keras hingga rahangnya bergeser. Ini juga yang terbaru yang kita temui kemarin, dan kucing ini juga mengalami kesakitan yang luar biasa. Penanganan pertama kucing yang kita rawat di sini sudah pasti kita akan observasi dulu. Jadi kita tidak pernah mencampurkan kucing yang baru datang dengan kucing yang sudah dirawat di sini, karena opsinya adalah jika kucing tersebut terkena virus, maka seluruh kucing yang ada di sini akan terancam kena virus juga. Jadi kita akan memisahkan tempatnya. Satu, kita cek semuanya, mulai dari kondisi suhu tubuhnya, kondisi fisiknya, kondisi penglihatan, dan kondisi menyeluruh pada bagian. Kita akan meraba pada bagian mana jika ditemukan yang sakit, atau karena kita sudah memang tahu kucing yang terserang virus itu ciri-cirinya seperti apa, kita akan melihat di situ. Jika ada bagian yang kita curigai itu virus, maka kucing itu akan kita sendirikan dari kucing yang lain. Dan ketika kucing tersebut memang mengalami luka berat atau mungkin kita tidak mampu menghandlenya, kita akan bawa langsung ke klinik yang lebih besar. Beberapa kucing yang kita rawat, yang terbanyak adalah dana pribadi. Kita juga punya usaha, saya sendiri punya usaha grooming untuk kucing, dan hasilnya memang seluruhnya digunakan untuk kucing. Rekan kita Mbak Trimina juga punya usaha penitipan untuk kucing juga, hasilnya juga sama, digunakan untuk kucing. Jadi hari ini kita grooming berapa kucing, Mas? 8 kucing, Mas. 8 kucing? Iya. Mantap. Rekor terbanyak berapa, Mas? Terbanyak rekor kita grooming 13. 13? Iya. Dalam Mas sehari Tommy itu lebih dari saya malah. Mas Tommy? Mas Tommy itu sempat 18 kucing. Itu piro? Sing nganti bengi kae berapa? Oh, 14, Mas. Mas Tommy 14, saya paling banyak 13. 14 kucing. Iya. Ini 13. Oh iya. Di Solo cukup tinggi karena setiap bulan hampir 5 atau 6 kali Pop S selalu menerima kondisi kucing seperti itu. Dengan asumsi mengalami animal abuse, kucing-kucing yang masuk ke sini kita akan cek semuanya, dan memang seperti tembakan peluru dari tembak burung, terus pemukulan, kemudian penyiraman air panas, atau bahkan pemotongan pada bagian tubuh tertentu. Yang paling parah pernah ditangani Popeye termasuk si kuning. Kuning adalah salah satu yang paling parah. Kedua kakinya terbakar. Jadi asumsinya tetap dibakar karena kedua kaki kirinya. Ketika kucing itu melompat atau terjatuh, pasti dua kaki depan atau dua kaki belakang. Ini kedua kaki kirinya tidak dapat terselamatkan. Pada saat ditemukan dia seperti arang, dan memang ditemukan arang pada bagian tubuhnya. Jadi dia lebih cenderung mengalami animal abuse, dan usaha penyelamatannya juga berbiaya cukup tinggi juga, sampai 6 jutaan. Tapi kita bersyukur kuning bisa selamat. Minder. Wedi wong. Lah yo trauma biyen diobong kok. Aku kan pemalu. Terbaru kasus animal abuse yang kita terima di sini adalah satu kucing kitten yang kemarin juga baru masuk. Kucing kitten tersebut kita terima dengan kondisi dua kaki belakang patah. Kedua kaki belakang patah ini adalah patahnya yang satu ke arah kiri dan yang satu ke arah kanan. Jadi untuk terlindas
itu sangat tidak mungkin kedua patahan itu dalam bengkokan yang berbeda arah. Si kucing ini yang bagian kaki ini patah ke dalam ke sini, ini patah, dan sedangkan kaki satunya ini patah dari sini bengkok ke sini. Jadi kemungkinan ini terlindas adalah tidak mungkin ketika ini terlindas, ini ke atas, ini sudah patah, dan ini patah dari sini ke dalam. Kita punya banyak cara untuk mengurangi animal abuse, seperti halnya kita mengadakan steril atau kebiri untuk kucing yang usianya di atas 3 tahun, itu untuk menjaga populasi. Jadi ketika kucing lahir dan kucing mati itu jumlahnya akan seimbang dan tidak terjadi peledakan populasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mengadakan street feeding. Bahkan saat ini kita mengadakan program peduli street feeder. Jadi pada orang-orang yang sudah terbiasa street feeding, kita mengadakan untuk mengumpulkan pakan. Kita meminta bantuan dari pet shop, mengumpulkan pakan dan memberikan ke para street feeder itu berupa makanan. Jadi semakin banyak minatnya orang yang street feeding, akan berimbas juga semakin banyaknya kucing jalanan yang makanannya terjamin. Ketika mereka makanannya terjamin, tidak kemungkinan kucing tersebut tidak akan mengalami animal abuse juga lebih tinggi. Karena ketika kucing itu sudah kenyang pada areanya, maka dia tidak akan keluar atau pergi hanya untuk mencari makanan, dan pada akhirnya kucing yang tidak mampu berpikir tersebut masuk ke area manusia mengambil makanan, dan ketika manusia juga tidak mampu menyadari bahwa kucing itu tidak bisa berpikir, terjadilah peristiwa seperti itu. Nggak balik lagi, jadi harus juga ke sini lagi. Oh, mecah kendok itu dia pecah. Siapa yang mencari? Putih yang gede mau. Jalanan. Terus deh ini. Untuk para pecinta kucing sendiri, rawatlah kucing kalian seperti kalian merawat diri kalian sendiri. Dan jika kalian bertemu kucing jalanan, itu juga adalah sesama kucing, dan saya yakin para penyayang kucing juga punya perasaan seperti itu juga. Tapi kemudian untuk para orang yang mungkin tidak mengenal atau tidak menyukai kucing, jika Anda memang tidak menyukai kucing atau tidak menyayangi kucing, jangan menyakitinya. Anda berbuat dalam waktu 1 menit Anda berbuat, maka kucing itu seumur hidupnya dia akan menanggung akibat. Jadi pikirkanlah kucing tersebut juga makhluk hidup seperti diri Anda sendiri, dan semoga dengan kita menjaga diri kita dengan lingkungan sekitar kita, maka itu juga akan membawa kebaikan.